Episode 92. Sepanjang malam Angga terus memeluk erat sang istri enggan untuk melepasnya. Sylvia saat tengah malam terbangun karena merasa sesak terus dipeluk erat sang suami. Walaupun sesak, Sylvia merasakan kenyamanan menghirup aroma sang suami yang memeluk erat dirinya. Entah bawaan janin di perutnya atau entah memang keinginan Sylvia nyaman mencium aroma maskulin dari sang suami. Sylvia yang semula membelakangi sang suami, kini Sylvia berbalik memeluk sang suami yang tertidur lelap di depannya. "Ih Mas, kenapa sih kamu bikin kesel terus ke aku? Tapi kenapa ini rasa kesel seperti hilang kalau udah lihat kamu perhatian dan peduli ke aku? Kamu juga selalu sabar menghadapi kekesalan aku." Dilihatnya jam di dinding menunjukkan pukul 2, Sylvia yang tak bisa tidur memilih mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Setelah sholat, Sylvia berdoa untuk kebahagiaan rumah tangganya, kesehatan seluruh keluarganya yang ia sayangi, kelancaran rezeki sang suami, juga tak lupa kesehatan si jabang bayi yang baru tumbuh di rahimnya. Sebenarnya saat Sylvia ke kamar mandi, Angga terbangun karena orang yang ia peluk tidak ada di sampingnya. Namun Angga kembali memejamkan matanya, kembali mengingat sang istri yang masih marah kepadanya. Angga yang belum bisa tertidur pun terharu mendengar doa-doa yang dipanjatkan sang istri. Sylvia setelah selesai sholat malam, ia kembali merasakan kantuk dan kembali menuju ke tempat tidur merebahkan tubuh mungilnya di samping sang suami. Angga yang belum kembali tidur pun tersenyum senang dalam hatinya. Angga kira sang istri akan marah karena Angga tidur satu ranjang dengannya. Sylvia kembali tertidur menghadap sang suami setelah puas terus memandang wajah tampan sang suami yang akhir-akhir ini selalu membuatnya kesal. Azan subuh berkumandang dan suara alarm ponsel Sylvia juga berdering. Angga mengerjapkan matanya mendengar suara azan dan dering alarm ponsel Sylvia. Angga bangun dari tidurnya untukku melaksanakan sholat subuh. Sebelum turun dari tempat tidur, Angga mengusap-usap pipi sang istri dengan lembut. "Sayang, bangun yuk, sudah subuh," ucap Angga lembut. Sylvia yang masih mengantuk karena tengah malam tadi sempat terbangun mengerjapkan matanya dan membukanya pelan. "Mas duluan saja, nanti baru aku," ucap Sylvia kembali memeluk guling menghindar dari tatapan lembut sang suami yang terus menatap lembut dirinya. Angga yang sadar sang istri masih marah padanya segera bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, dan langsung melaksanakan sholat sendiri tanpa sang istri. Saat Angga sholat, Sylvia bangkit menuju kamar mandi karena kembali merasakan mual muntah namun tak terlalu parah. Sylvia juga sekalian mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat, Angga keluar kamar karena ingin menyusul ke kamar mandi, ternyata pintu kamar mandinya dikunci oleh sang istri. "Sayang, kamu masih mual muntah, buka pintunya biar Mas masuk," ucap Angga. "Sudah gak usah Mas, aku baik-baik saja," sahut sang istri dari dalam kamar. Angga menghela nafas panjang dan menghembuskannya. Ia memilih keluar dari kamar menuju dapur untuk membuatkan susu hamil untuk sang istri. Angga membuatkan susu dan roti isi untuk dan istri dan membawanya ke kamar. Angga masuk ke kamar, ternyata sang istri baru selesai melaksanakan sholat terus membereskan mukenanya. "Sayang, ini Mas buatin susu sama roti, ayo diminum mumpung masih hangat," ucap Angga lembut menaruh nampan berisi susu dan roti di meja. "Ngapain Mas repot-repot, aku juga bisa bikin sendiri," ucap Sylvia datar bangun dari duduknya. "Sayang, jangan ngomong gitu, Mas gak merasa repot apalagi untuk urusan mengenai kamu dan calon anak kita," ucap Angga tetap dengan penuh kelembutan. "Ayo sekarang diminum dulu biar perutnya gak kosong, tadi kan kamu abis muntah-muntah lagi sayang," ucap Angga lagi. "Ya udah nanti aku minum, gimana Mas tetap akan bawa aku ke kantor ini kan weekend?" tanya Sylvia yang menagih janji Angga yang akan membawanya ke kantor untuk melihat CCTV kemarin. Angga tersenyum dalam hati akan kecemburuan sang istri, mengingat sang istri yang begitu mengingat sekali janjinya kemarin untuk menyaksikan CCTV kemarin saat dirinya dan Cynthia di kantornya. "Mas ingat sayang dan tetap akan ajak kamu ke kantor walaupun weekend, itu kan kantor milik kita sayang, jadi kita bebas ke sana kapanpun," ucap Angga ingin membantu sang istri bangun dari duduknya. Sylvia malah bengong mendengar ucapan sang suami tadi. "Ayo bangun,
Diminum susunya keburu dingin, ucap Angga mendekati sang istri yang malah diam saja. Awas mas aku bisa sendiri, ucap Sylvia bangun dari duduknya sendiri tak mau dibantu sang suami. Angga kembali menghela nafas, namun ia kembali tersenyum lega melihat sang istri meminum susu yang dibuatnya. Tak terasa sudah pukul 8 Angga dan Sylvia baru selesai sarapan dengan saling diam. Setelah sarapan Angga bersiap untuk mengajak sang istri ke kantor. Angga terlihat sudah rapi dengan kemeja panjang biru dongker yang tangannya dilipat sampai siku di padu celana bahan warna coksu. Angga begitu terlihat gagah dan tampan sangat pas sekali dengan outfit yang dipakainya. Sedangkan Sylvia setelah sarapan malah asyik memberi makan kelinci milik Safira di taman belakang. Angga yang menyadari keberadaan sang istri di sana langsung menghampirinya. Sayang ayo kita ke kantor sekarang, ajak Angga pada sang istri yang asyik berjongkok memberi makan kelinci. Mas sudah siap? Tanya balik Sylvia mendongak melihat ke arah sang suami yang berdiri di sampingnya. Sylvia tertegun melihat begitu gagah dan tampannya sang suami, namun Sylvia yang gengsi karena masih marah memilih menghindar tidak menatap sang suami yang berada di depannya. Ya sudah mas tunggu dulu aku mau bersiap, ucap Sylvia langsung berjalan masuk menuju kamar mereka. Lia sayang mas tunggu di depan sekalian menyiapkan mobil, ucap Angga menatap punggung sang istri yang meninggalkannya di taman belakang. Angga menyiapkan mobil sport yang akan digunakannya, Angga berniat menyetir sendiri tak diantar Pak Mardi. Angga ingin sekalian quality time dengan sang istri yang masih marah padanya. Tak lama Sylvia menghampiri Angga yang sedang memanaskan mobil sportnya. Kenapa gak diantar Pak Mardi saja? Tanya Sylvia menghampiri Angga. Angga terpesona menatap sang istri yang begitu cantik di depannya. Sylvia tampak anggun dengan dress warna salim yang begitu pas di badannya. Mas ingin berdua saja denganmu sayang jawab Angga yang memang ingin berduaan dengan Sylvia tanpa kehadiran orang lain. Asteris ya sudah ayo sayang, ajak Angga lagi pada sang istri yang berdiri di samping mobil sportnya. Angga menjalankan mobil sportnya di jalanan ibu kota menuju kantor Dirgantara Group. Di perjalanan Angga dan Sylvia saling diam tek bersuara, tak lama setelah menempuh perjalanannya 20 menit mobil sport Angga tiba di kantor Dirgantara Group. Penjaga dan security yang berjaga langsung mempersilahkan mobil Angga memasuki kawasan kantor Dirgantara Group. Para penjaga dan security dibuat bingung melihat sang pemilik perusahaan datang di hari weekend. Angga langsung keluar dari mobil sportnya dan mengitari membuka pintu mobil sang istri. Angga langsung mengajak sang istri ke lobi menuju lift ke lantai yang tertuju ke ruangan Angga. Walaupun libur kantor Angga tetap ada aktivitas orang-orang teknisi yang mengecek alat-alat elektronik yang menunjang kantornya. Di lift Angga langsung memepet sang istri dan langsung mengecup bibir sang istri sekilas. Ih mas main nyosor aja sih, nyebelin ucap Sylvia yang kaget langsung disosor Angga. Mas ingin menghapus kenangan kemarin sayang, ucap Angga tersenyum mengingat tindakannya tadi. Tapi kan malu ada CCTV mas, ucap Sylvia cemberut. Kenapa malu sayang mas melakukannya dengan istri mas sendiri dan ini kantor milik kita jadi tak masalah, ucap Angga tersenyum bangga. Tak lama pintu lift terbuka, Angga menggandeng tangan sang istri keluar dari lift menuju ruangannya. Tiba di ruangannya Angga langsung menyalakan laptop yang terhubung dengan sambungan CCTV-nya. Angga mendudukkan sang di kursi kebesaran Angga sedangkan Angga berdiri di samping sang istri yang duduk nyaman di kursi kebesarannya. Angga membungkukkan badannya mengotak-atik menuju tayangan CCTV waktu di mana kejadian kemarin dari mulai kedatangan Cynthia. Sylvia menatap wajah tampan sang suami yang fokus mengotak-atik laptop di depannya. Sayang lihatlah, ucap Angga membuyarkan lamunan Sylvia. Iya mas jawab Sylvia. Sylvia menatap laptop di depannya yang sedang memutar tayangan CCTV. Sylvia merasakan perasaan campur aduk saat melihat tayangan di depannya namun sang suami sigap menenangkannya dengan mengusap-usap punggung Sylvia. Sylvia merasa sedih, kesal dan cemburu menyaksikan tayangan di depannya. Sylvia juga malu sekali telah menuduh sang suami yang tidak-tidak. Sylvia sedikit kecewa Angga tak sempat memberitahu pernikahan keduanya dengan dirinya.
namun Sylvia maklumi karena sang suami terbawa rasa haru dan sedih mengingatkan kembali pada mendiang alam Dita. Setelah tayangan memperlihatkan Cynthia pergi meninggalkan kantor Angga karena Angga tidak meresponnya setelah kesalahpahamannya. Sylvia menangis menyesali prasangkaan buruknya pada sang suami, ya walaupun dirinya kecewa sang suami malah makan dengan mantan teman kuliahnya. Namun alasan Angga masuk akal yang tak enak bila tak menghargai pemberian Cynthia waktu itu. Angga langsung berlutut mensejajarkan tubuhnya dengan tubuh sang istri yang duduk di kursi kerjanya. Angga memeluk erat sang istri ingin menenangkannya. Sayang sudah jangan menangis, maafkan Mas, mulai sekarang Mas janji akan konfirmasi kamu dulu sebelum menerima tamu perempuan, agar tidak ada kesalahpahaman seperti kemarin, ucap Angga memeluk sang istri. Maafkan aku juga ya Mas, udah suzon sama Mas, ucap Sylvia yang menyadari kecerobohannya. Sudah sayang Mas mengerti, kamu sedang mengandung makanya mood emosi kamu sensitif naik turun, Mas memaklumi itu. Sudah tenanglah, ucap Angga terus mengusap-usap punggung sang istri. Angga memapah sang istri ke ruang pribadinya yang berada di dalam ruangannya. Istirahat dulu di sini sayang, Mas akan ambilkan minum dulu biar kamu tenang, ucap setelah merebahkan tubuh sang istri di tempat tidur di dalam ruang pribadinya. Saat Angga bangkit ingin mengambil air minum Sylvia langsung menahan tangan Angga. Mas di sini aja aku gak haus kok, ucap Sylvia yang langsung memeluk tubuh wangi maskulin Angga. Saat Angga kembali duduk di samping sang istri, Sylvia menjatuhkan tubuh Angga di samping tubuhnya. Sylvia berinisiatif memeluk erat Angga dan mencium bibir Angga sekilas. Bersambung.